Halo sobat budaya, jumpa lagi di channel Solo Epic. Melanjutkan kisah berdirinya Mataram, episode yang kelima. Senopati menduduki tahta Mataram. Dengan wafatnya Sultan Hadiwijoyo, sebenarnya yang berhak memerintah tahta Pajang adalah Pangeran Benowo. Namun atas restu Sunan Kudus, yang dikukuhkan adalah Arya Pangiri. Karena Arya Pangiri sebagai menantu Sultan Hadiwijoyo dan juga putra dari Sunan Prawoto. Sunan Prawoto seperti saya kisahkan sebelumnya dibunuh oleh Haryo Penangsang. Arya Pangiri ditinggal kedua orang tuanya ketika masih kecil. Kemudian diasuh oleh Ratu Kalinyamat. Pangeran Benowo sebetulnya yang ditunjuk oleh rakyat dan diinginkan untuk menggantikan tahta ayahnya. Tetapi Pangeran Benowo tidak ingin terjadi konflik dengan Arya Pangiri, maka menerima keputusan itu dan dijadikan bupati di Jipang, bekas wilayah Haryo Penangsang. Arya Pangiri sejak semula sudah menaruh dendam kepada Senopati karena ia juga mendengar saat Sunan Prapen dari Giri Kedaton meramalkan tentang siapa yang akan mendirikan Mataram dan Mataram akan menjadi negara besar. Sehingga ketika memerintah Pajang, Arya Pangiri hanya terfokus untuk keinginannya menghancurkan Mataram. Hal itu melanggar wasiat dari Sultan Hadiwijoyo supaya para putra dan menantunya tidak menaruh dendam kepada Sutawijoyo atau Senopati. Menurut Sunan Prapen juga, semua itu sudah takdir, maka siapapun yang menghalanginya pasti akan mendapatkan bilahi. Dalam ketatanegaraan, Arya Pangiri juga kurang bijak dengan mendatangkan orang-orang dari Demak untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Para pekerja juga didatangkan dari Demak, sehingga banyak penduduk Pajang yang kehilangan mata pencahariannya. Akhirnya menjadi pelaku kejahatan seperti merampok, membegal, dan tindak kriminal lainnya. Banyak pula orang Pajang yang pergi ke Jipang untuk ngawulo kepada Pangeran Benowo. Menghadapi dilema itu, kemudian Pangeran Benowo mengajak Senopati untuk memberi pelajaran kepada Arya Pangiri. Gayung pun bersambut. Senopati menyetujui ajakan Pangeran Benowo untuk menyerang Pajang dari sisi barat, sedang Pangeran Benowo dari sisi timur. Arya Pangiri sebelumnya juga sudah menyewa prajurit bayaran dari Bugis Makassar sekitar 400 orang dan menyiapkan 2000 orang Demak, dan dari Pajang sendiri hanya 300 orang karena banyak orang Pajang yang sudah bergabung dengan Pangeran Benowo. Koalisi Senopati dan Pangeran Benowo berhasil menaklukkan Pajang, yaitu pada tahun 1500
Arya Pangiri tertangkap, namun nyawanya diampuni, mengingat ia adalah putra dari menantu dari Sultan Hadiwijaya, beristrikan Putri Pembayun. Arya Pangiri dikembalikan ke Demak dan Pangeran Benowo menduduki tahta Pajang. Sebenarnya Pangeran Benowo berinisiatif menyerahkan tahta Pajang kepada Senopati, namun ditolaknya. Senopati hanya meminta beberapa pusaka kerajaan Pajang untuk dibawa ke Mataram. Sultan Benowo dinobatkan sebagai Sultan di Pajang, namun masih di bawah kekuasaan Mataram. Terdapat berbagai kisah mengenai perjalanan hidup Pangeran Benowo yang konon meninggalkan Pajang untuk berkelana menjadi seorang pendakwah hingga sampai di kota Pemalang dan wafat di sana. Namun ada pula yang mengisahkan hingga wafatnya memerintah di Pajang. Namun dari keturunan Pangeran Benowo lahir orang-orang besar dan pujangga-pujangga besar. Di antaranya adalah Ronggo Warsito, pujangga Keraton Surakarta Hadiningrat. Dengan telah diboyongnya pusaka-pusaka Keraton Pajang ke Mataram, maka Wahyu Keprabon sudah berpindah ke Mataram. Kekuasaan Senopati dinobatkan sebagai penguasa Mataram, sekaligus menjadi Raja Mataram Islam yang pertama. Kekuasaannya meliputi wilayah bekas kerajaan Demak dan Pajang, juga sampai di Kedu dan Banyumas. Senopati juga mendapat legitimasi dari Sunan Prapen Giri Kedaton, bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagomo Khalifatullah Tanah Jawa. Terjadi pada tahun 1587. Senopati memerintah Mataram hingga wafat pada tahun 1601. Demikian Sobat Budaya, akhir dari kisah sejarah berdirinya Mataram Islam. Terima kasih telah menonton. Bagi yang belum subscribe, kami persilahkan untuk subscribe, karena subscribe itu adalah gratis, dan komen untuk meningkatkan atau mengembangkan channel ini ke depannya. Terima kasih. Salam budaya.